wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang, yang juga merupakan salah satu destinasi wisata religi di Kota Palembang, yang merupakan galeri lukisan atas kanvas pertama dan terbaik sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan juga selamat sore dan selamat datang kepada saudara-saudara kami dari Pali, industri lembaga persiswa perkumpulan stanza radio Nirmala atau Starla di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Kamis 6 Juli 2023. Baik ikhwafillah, sebelum kita melanjutkan acara untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, selaku tuan rumah, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Haji Najib Asmani. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Engki serta rombongan pimpinan Starla dari Pali, Bapak pimpinan TV Sumsel Pak Khairu, dan juga MC Pak Endis. Pertama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Starla telah hadir di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Kami informasikan sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa masjid ini mengalami metamorfosis ya, dari salah kiblat 21 derajat itu miring, sudah direnovasi sebelumnya, tapi banyak jamaah tidak setuju ya, akhirnya direnovasi ulang dan perluasan total. Dan masjid ini dibangun dengan semangat kawan-kawan para jamaah di sini, dengan tidak meminta-minta, tidak menghinakan diri, tidak membuat proposal. Siapa yang punya uang silakan. Diawali dengan modal hanya 13 juta rupiah. 13 juta rupiah ini sudah memasuki tahun kelima. Target sebetulnya tahun kelima ini mestinya selesai ya. Tapi kita hampir 3 tahun mengalami stagnasi COVID. Tapi ya dengan COVID tertundalah. Ada beberapa sponsor yang sudah usahanya tidak berjalan dengan normal, dan juga ada yang sudah pensiun. Tapi COVID juga memberi berkah kepada kita sebetulnya. Pertama, semasa COVID ini satu-satunya tidak banyak masjid yang buka. Masjid ini walaupun dalam kondisi pembangunan itu terus buka, sehingga banyak orang berduyun-duyun sholat Jumat di sini. Alhamdulillah infak bisa meningkat 3 kali lipat. Yang kedua, di masa COVID 2,5 tahun perjalanan kita sudah membangun struktur mencapai 5 miliar rupiah. Ini targetnya 11 miliar ya. 11 miliar rupiah dan mencapai setelah mencapai 5 miliar terkena PPKM. Anda tahu Ustadz dari Sulaiman itu melakukan taklim di sini. Taklim di sini
Kita jelaskan bahwa masjid ini akan dibangun 4 lantai dan indah. Dia heran kenapa indah ya. Karena di sini bukan di gunung, bukan di pinggir pantai. Tapi kita berniat untuk mengajak Ustadz Dery ke sini sebetulnya, sudah terniat untuk supaya dia bisa eksibisi lukisannya. Singkat cerita Ustadz Dery kita bawa ke Gandus, ke rumah Quran, dan akhirnya dia kembali ke sini lagi. Dia cerita berapa kurangnya Pak Najib uang untuk membangun ini. Saya bilang 6 miliar rupiah. Kalau begitu gimana kalau kita buat galeri Al-Quran? Memulai karir sebagai dosen di Fakultas Pertanian lukisan Universitas 600 Sriwijaya halaman pada tahun 1982 sampai dengan 2000. Kita minta donasi berinfak 1 halaman 10 juta. Nah, jadi akhirnya melalui WA, melalui Instagram pada waktu itu, kita baru punya WA dengan Instagramnya Ustadz Dery. Diadakanlah live setiap pagi. Akhirnya dalam waktu 2 tahun, kemarin 2 tahun, itu dari Ustadz Dery sudah terkumpul untuk pembangun masjid sekitar 3 miliar. Jadi kondisi sekarang pembangunnya 8 miliar lagi. Nah, itulah ceritanya. Covid membawa berkah juga sebenarnya bagi kita ya. Walaupun di satu sisi mungkin membawa derita. Akhirnya terkumpullah ini dan sudah lukis tangan 21 juz baru di display 11 juz. Dan kita sudah punya digitalisasi medsos. Jadi ada lengkap, ruang MCR-nya ada, dan ruang podcast. Kita sudah memproduksi video lebih dari 1000 video di sini. Dan sudah banyak dai-dai nasional berkunjung ke sini dan semuanya melakukan podcast. Dan sini banyak tempat pelatihan. Orang kaget mendengar masjid kok ada ruang podcast, ada digitalisasi. Mungkin ini satu-satunya yang saya tahu di Sumatera yang aktif ya. Ada juga di Aceh, Masjid Agung juga itu belum begitu aktif. Nah, bisa disaksikan, bisa live dan sebagainya. Nah, jadi kita masih butuh dana sekitar 3 miliar lagi untuk menyelesaikan masjid ini secara bertahap. Tapi ya kalau kita tidak mencoba melakukan ibadah sini, orang tidak melihat bahwa masjid ini sudah selesai. Kalau lihat lantai 1 itu sudah selesai. Ini lantai 3 nanti untuk creative center, dan lantai 4 nanti galeri Al-Quran, nanti sebagian dari Al-Quran itu di sini. Nah, demikianlah kira-kira penjelasan dari kami. Pak Engki, selamat datang, semoga ini bermanfaat bagi kami. Tolong informasikan kepada kawan-kawan, pada familinya, siapa tahu ada yang mau berinfak juga. Demikianlah, selamat menikmati, moga ini bermanfaat bagi saudara-saudara siswa ya di Pali. Mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi bagi adik-adik semua. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Takmir dan Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Bapak Profesor Dr. Haji Najib Asmani, yang telah memaparkan secara selayang pandang mengenai awal mula pembangunan masjid. Bisa dikatakan ini destinasi wisata religi, juga bisa dikatakan sebagai masjid digital. Dikatakan masjid digital karena apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir tadi, di sini juga ada pelatihan digitalisasi mengenai bagaimana penyiaran, dan juga ada di sini podcast serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan teknologi. Ini juga diperkuat dengan kedatangan dari TV Sumsel yang semakin memperkuat identitas bahwasanya masjid ini sebagai masjid digital juga. Bagaimana ceritanya bisa bersinergi dengan TV Sumsel? Kalau begitu langsung saja kita dengarkan sambutan dari pimpinan umum TV Sumsel, Bapak Hairun Nasri. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Endi. Yang terhormat
Profesor Dr. Najib Asmani selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Palembang. Yang terhormat Bung Hengki. Ini Bung Hengki ini sekaligus Ketua Starla dan sekaligus sahabat saya juga. Dan terima kasih adik-adik telah mau berkunjung ke salah satu masjid dengan lukisan kaligrafi terbesar di dunia. Kenapa Bung Hengki mengajak untuk berkunjung ke TV Sumsel? Saya ajak ke Masjid Baitur Rahman. Tentu adik-adik pers, adik-adik yang tergabung di komunitas Starla, tentunya dari beragam sekolah ya. Ada berapa sekolah di sini? 3 sekolah. Jadi 3 sekolah tergabung di sini ya. Di sini merupakan masjid dengan digitalisasi penyiaran secara langsung. Jadi kegiatan sholat dan ibadah kita siarkan secara langsung, kajian-kajian kita siarkan secara langsung. Dan juga Masjid Baitur Rahman ini mempunyai studio podcast ataupun studio virtual yang bisa suatu saat untuk melakukan rekaman ataupun produksi acara televisi di situ. Jadi masjid ini juga merupakan kerjasama dengan TV Sumsel ya, untuk penyiaran, dan juga di masjid ini kita buat konten-konten seperti kuliner. Selain ibadah, kita buat konten kuliner, podcast dan lain-lain. Mungkin sebentar lagi bisa kita lihat produksinya seperti apa. Selain ini menjadi salah satu destinasi wisata religi. Coba kita putarkan dulu. Coba Bima diputarkan dulu materi pertama. Dan berkumpulnya para Memulai karir sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Ya, ini profil ketua. 1982 Diangkat suaranya. 2019 dan juga merupakan dosen non-PNS Universitas Sriwijaya sejak tahun 2020 sampai saat ini. Dr. Haji Muhammad Najib Asmani, tipikal pribadi yang tidak mudah berpuas diri dan berpangku tangan. Beliau gemar bersosialisasi dan aktif di berbagai kegiatan dan organisasi. Pada tahun 2006, berkat sumbangsi, buah pikiran, dan dedikasi yang tinggi terhadap perubahan iklim Sumatera Selatan, nasional maupun global, Dr. Haji Muhammad Najib Asmani ditunjuk menjadi salah seorang staf khusus Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2006 sampai dengan 2018. Dan sejak saat itu, beliau secara aktif mendampingi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ke lebih dari 35 negara untuk melakukan sosialisasi dan menjadi narasumber internasional di bidang perubahan iklim. Dan pada medio tahun yang sama, beliau pernah menjadi koordinator tim restorasi gambut Sumatera Selatan pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Di bidang sosial, beliau tercatat juga sebagai salah seorang inisiator pemekaran Palembang Ulu di tahun 2022. Di bidang politik, kepiawaian seorang Dr. Najib Asmani tidak dapat dipandang sebelah mata. Tercatat, beliau pernah menjadi tenaga ahli DPR RI tahun 2018 dan sebagai insan yang lemah di hadapan sang penciptanya, sekaligus ikhtiar meraih ridho ilahi. Dr. Haji Muhammad Najib Asmani tidak sungkan dan bosan untuk membagikan ilmu dan pengalaman hidupnya yang telah menjelajah lebih dari 35 negara untuk berhikmat menjadi ketua takmir atau pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang sejak tahun 2017 dan juga menjadi amir rombongan tim safari Majelis Cinta Rasulullah yang mengajak umat dari masjid ke masjid untuk senantiasa menumbuh kembangkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kini, hadirin, mari dengan penuh semangat dan antusias kita sambut Dr. Haji Muhammad Najib Asmani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap bicara selamat pagi dalam kondisi bagaimanapun. Karena selamat pagi mencerminkan kita terus bersemangat. Para peserta seminar yang kami hormati, terkhusus Potlot dan juga Dewan Fasilitas Kebudayaan, sungguh saya sangat berbahagia pada kesempatan ini. Saya diminta untuk menjadi narasumber upaya mitigasi bencana lanskap lahan basah. Mengapa saya katakan senang saya dengan topik ini? Pindang di Sumatera Selatan ini sebagai perintis adalah berasal dari kampung kelahiran saya, Meranyat. Saya kira hadirin kenal semua dengan Meranyat. Dan mitigasi bencana. Saya bertahun-tahun bersama Pak Taufik Wijaya, juga Dr. Yendrisal, serta kawan-kawan yang lain, selalu bergerak bagaimana mengantisipasi bencana alam di Sumatera Selatan, terkhusus masalah kebakaran hutan dan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik Tobuati. Hari ini ada di Masjid Baitur Rahman. Masya Allah, kita lihat masih ada kesempatan kita untuk berbuat. Sahabatku, saudaraku, siapapun yang melihat acara ini, kalau ada masjid di depan rumahmu yang sedang dibangun dan kamu tidak membantu, maka Allah akan kirim orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sedangkan kamu tidak terpakai, maka alangkah indahnya hari ini bila Allah mudahkan kita terpakai oleh Allah untuk menyelesaikan rumahnya yang indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Masjid Baitur Rahman, Bang Raya, Palembang. Masya Allah, ini adalah masjid yang lagi dibangun. Maka jangan sampai Anda ketinggalan dengan program kemuliaan masjid ini. Semua, gue Rizal Armada. Alhamdulillah hari ini gue ada di Galeri Quran Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Palembang. Wah, Masya Allah. Jadi di sini tuh konsepnya masjid tapi ada galeri Quran. Dan galeri Qurannya ini dilukis langsung sama guru kita, Ustadz Dery Sulaiman. Alhamdulillah, saya Ahmad Al-Habsyi. Hari ini saya bersama sahabat saya, seorang ulama iya, seorang pendakwah iya, ada satu lagi yang kita nggak punya, seorang seniman. Masjid ini memiliki keunikan, insya Allah beda dengan masjid-masjid lainnya. Tidak hanya sibuk membangun masjid, tapi berusaha menjadikan masjid menjadi media untuk semua umat menyatu di dalamnya. Bukan hanya mengumpulkan orang-orang soleh, bukan hanya menjadikan wadah orang-orang yang untuk beribadah, tapi menjadi magnet bagi anak-anak mudanya. Mulai dari pendosanya, mulai dari senimannya, insya Allah masjid ini base camp buat mereka. Kolaborasi dengan Ustadz Dery Sulaiman. Silakan datang ke Masjid Baitur Rahman Jalan Bang Raya Palembang ini sebagai destinasi wisata religi. Alhamdulillah pada kesempatan ini Imam muda Masjid Baitur Rahman Palembang, Muhammad Umar Fauzi Al-Falimbani, Al-Hafiz, atas dukungan para jamaah yang baik dari Masjid Baitur Rahman serta travel umroh Holiday Angkasa Wisata. Mudah-mudahan ini membawa
berkah, amal jariah, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada titipan rezeki Allah, silakan salurkan donasi ke sini sebagai bagian daripada amal jariah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Baitur Rahman Bang Raya merupakan salah satu masjid indah yang berada di tengah kota Palembang. Selain mengandalkan keindahan interior di dalam ruangannya yang dihiasi lukisan kanvas kaligrafi 30 juz karya Ustadz Dery Sulaiman, masjid yang saat ini masih terus dalam proses pengerjaan lantai 2, 3, dan 4 juga sedang dalam proses finishing, pemasangan, dan pengecatan kubah. Tentunya masih banyak kekurangan di sana-sini untuk mencapai kesempurnaan. Namun demikian, para takmir dan panitia pembangunan, termasuk di dalamnya Ustadz Dery Sulaiman, yang dengan sepenuh hati membantu penyelesaian masjid ini dengan cara membuka program donasi bagi siapa saja yang ingin turut ambil bagian membangun rumah Allah sekaligus membangun istana di surga. Baik dengan cara donasi terhadap program galeri lukisan Al-Quran 30 juz maupun sekedar infak sodako saja. Nah pemirsa, bagi para dermawan dan juga pemirsa yang ingin berdonasi bisa menyalurkannya melalui dan sesungguhnya tidak akan pernah jatuh miskin orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Seperti podcast ataupun lain-lain gitu. Coba Bima diputarkan materi Didatangi Rajo. Ini studio TV Sumsel yang kedua. Studio TV Sumsel yang kedua itu di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah sekarang ada studio 3 itu difasilitasi oleh Masjid Baitur Rahman. Lokasinya di Masjid Baitur Rahman ini. Mungkin langsung kemarin lah datang ke sana.
Apa di kabar lu? Alhamdulillah. Iya, kami kemarin tuh ke sana. Iya. Rupanya iya. Silakan duduk. Ya. Pak, sini Pak. Iya. Kamu tadi ke ruangan beliau. Iya, Selamat menyaksikan cerita sketsa di TV Sumsel bersama Edwin dan Daeng. Oi, kau ngapoi pakai baju baca itu? Ngapoi. Pakai baju jar merah pula. Pede ya bukan tuh? Bukan masalah soal itu. Bukan kau tuh kemana mati alangkah seremnya pakai rapinya. Nama raja, wen mana? Mana kau tuh urusan apa? Kami ini banyak urusannya. Urusan perempuan dan anak, urusan budak-budak kecil. Nah banyak yang diurusi budak uang ini nih. Siapa namanya ini? Ratu Dewa, apa katanya itu nih? Kenal tidak benar Ratu Dewa? Tahu, kenalnya tuh cuma tahu dia sekda. Nah cuma ngapa kok nak melok ke dia pula? Apa namanya dia pula? Ini masalah olahraga. Olahraga apa? Beliau ini kan ketua Persatuan Sepak Bola apa? Palembang. Nah, PS Palembang. Sepatah kata ringan sekalian kita kenalan apa bahaya yang digawekan TV Sumsel ini. Ternyata yang digawekan TV Sumsel ini seluruh materi-materi yang berkaitan tentang berita online, audio visual, dan juga sekarang religi, tetapi tidak menutup kemungkinan materi-materi yang lama masih tetap dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk adik-adik yang telah berkunjung di sini. Semoga nanti kita lihat prosesnya bagaimana dan lihat bagaimana proses podcastnya langsung dengan Bung Hengki nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Nasri selaku pimpinan umum TV Sumsel yang telah memaparkan secara singkat dan jelas bagaimana hubungannya antara TV Sumsel dan juga Masjid Baitur Rahman, yang juga ini adalah bentuk sinergi dan juga saling mendukung antara kedua institusi ini. Dan selanjutnya kita juga seperti yang kita ketahui bersama di sini saat ini kedatangan saudara-saudara kita dari Pali ya, Anda Henry. Tentunya ini tergabung dari Lembaga Persiswa. Kita akan mendengarkan pemaparan bagaimana ini Starla, kan setahu kami Starla ini lagunya Virgon ya. Nah, bagaimana Starla ini dibentuk dan apakah bentuk visi misi selanjutnya? Kita akan mendengarkan sambutan Ketua Starla yang akan disampaikan oleh Kanda kami Hengki Yones. Kepada Kanda kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini senior semua ini, dan sepertinya kami tidak asing dengan beliau. Waktu kami di jalan, kami ini dengan Bang Edwin memang juga selevel Pak Prof. Kami pernah ngaduin kegiatan di bawah Ampera. Waktu itu kami ngaduin musyawarah besar seniman jalanan yang diprakarsai di Sumatera Selatan di bawah Ampera. Itu beliau support abis, seingat kami gitu waktu masih di Pemprov. Itu kesan kami dengan Bapak gitu.
Pak Najib. Jadi setelah jengok profil, Masya Allah, kami ketemu lagi gitu. Ketik yang bisa kami sampaikan khususnya untuk Mas Heru, terima kasih yang sebesar-besarnya gitu. Jadi kok akhirnya jalannya kita dituntun ke sini gitu. Di beberapa tempat kunjungan itu kakak katakanlah dapat hal-hal yang biasa, tapi di sini sungguh istimewa gitu. Kamu udah jingok ada kamera live yang cagaan gitu. Kakak bertanya mana nih kameranya. Nah ini makanya istimewa bagi kakak kan. Rupanya ini yang kontrol mana gitu. Audionya di mana gitu. Itu secara teknisnya. Cuman apakah ini jalan lainnya gitu kan? Mohon maaf kak. Aku tanya tadi kamu bawa mau kena enggak? Kate kak. Ini yang ini. Bahwa masjid tempat ibadah benar, tapi kadang kita sempit memaknai ibadah gitu nah. Ibadah itu cuman ritual sehari-hari. Itu yang kita maknai selama ini. Padahal ini pun kalau diniatin ibadah bisa jadi amal gitu nah. Amal nilai ibadah, amal yang bernilai ibadah, perbuatan yang bernilai ibadah. Itu sepanjang sepengetahuan dan sepahaman kami, Mas Heru, Pak Najib. Starla katik urusannya sebenarnya dengan lagu yang diciptakan Virgon. Belakangan kami juga laju malu ngusung nama Starla gitu. Kebetulan kami ini nempel atau gabung di salah satu tempat usaha kuliner, kafe gitu kak. Jadi ada ruangan bisa kita manfaatin. Nah, namo kafe itu dewe Star gitu. Jadi kafe Star. Boleh nak ngelemak yang punya kafe, komunitas kita kasih nama Star Lawe gitu nah. Oh seneng dia ladas dia kan. Di kafe itu lahan besar. Jadi memungkinkan untuk berkegiatan aktivitas luar ruang dan dalam ruang gitu. Karena itu formatnya zona atau kawasan, nah kami butuh atau kami ingin Starlah itu jadi zona berintegritas, di mana anak-anaknya itu punya akhlak gitu, nah punya attitude, punya adab gitu, nah kan jamano beradab. Iya, sekarang ini kami serba kekurangan, SDM-nya, pendanaannya gitu, nah tapi semangat ini yang kami lebih gitu nah kak. Kami lebih di semangat gitu nah kan. Jadi ternyata bukan kami dewean, ada juga adik-adik yang punya semangat yang sama gitu pak gitu. Nah, untuk kerja secara program tentu Starla karena ini organisasi masyarakat yang tidak bermotif atau tujuan komersil. Betul-betul ini peningkatan sumber daya dari hulu ke hilirnya itu sudah kami gambarin. Profesi dan latar belakang kami kan jurnalis pak. Tidak mesti atau belum tentu adik-adik ini nantinya akan jadi jurnalis juga. Tapi minimal mereka punya etos seperti jurnalis. Jurnalis itu skeptis, tidak mudah ngomong yo gitu, woi kayak dulu, aku tidak percaya, aku nak konversi itu dulu gitu nah. Terus ada juga dia melakukan tabayun, check and balance gitu nah. Bener dak ini, sehingga informasi yang kita siarkan yang jadi berita itu berimbang, dak ngati yang dirugikan gitu nah. Dan yang paling penting itu adab gitu nah. Jadi setinggi-tinggi apa ilmu kita, kalau kita dak ngati adab juga percuma gitu nah. Nah ini kami juga nak ngelingin ke sini, makanya tidak dua kali ketika Mas Heru nawarin heng ke TV Sumsel, kami tidak dua kali gitu, laju. Nah sayang tadi, mohon maaf sekali lagi kita terlambat, harusnya kita bisa jamaah,
asar di sini, ternyata kita jadi masbuk gitu nah ya. Tapi syukur alhamdulillah komunikasi ini masih lancar. Tujuannya udah kate Kak Heru, Pak Najib, memang untuk peningkatan mutu adik-adik kita di sini, ya, dengan segala keterbatasan gitu nah. Ini kami tidak tahu nih balik mau mana nih cerita gitu nah. Tadi sempat anginan Pak, mobil. Ya ini sudah kita prediksi. Dan ya alhamdulillah wartawan memang kadang banyak kawan gitu kan, lur sini dulu lur gitu. Insyaallah dengan doa-doa Pak Najib, Mas Heru nyampe kok ke Bali gitu. Adik-adik ini dari latar belakang kepengen yang beda. Sekalipun mereka satu sekolah, motif dan tujuan dan cita-citanya itu pasti beda gitu nah. Karena pelan-pelan kami ternyata sudah jauh lebih masuk lagi ke imajinasi mereka gitu nah. Tapi ini baru berdasarkan cocok logi dan tebak-tebakan gitu nah, tidak mesti. Tapi paling tidak kami menawarkan ini loh jalannya gitu nah. Kalau nak cak ini gitu nah. Sekalipun jalan yang kami tunjukkan, selamat, Anda tersesat di jalan yang benar gitu ya Mas. Jadi kalau tersesat di jalan yang benar, enak gitu ya. Nah Starla Dewe punya juga kegiatan, induk kegiatannya itu, karena nama Starla itu singkatan dari stanza Radio Nirmala. Jadi ada kemurnian di radio itu yang memang kita duluin integritas gitu nah. Jadi stanza Radio Nirmala itu kemudian kita singkat jadi Starla, itulah yang jadi komunitas kita. Dengan induk kegiatan sebenarnya radio komunitas Kak. Makanya kami terobsesi, yo mungkin ini Mas Heru kapan lah bisa ke sini. Sepanjang pengetahuan kami kan Mas Heru secara kelembagaan kan di TVRI. Mas Heru mohon bantu kita untuk kunjungan adik-adik ini ke TVRI. Harusnya ini dilakukan oleh institusi atau lembaga terkait di pemerintahan atau lembaga satuan pendidikan, baik itu sekolah atau dinas pendidikan gitu. Nah tapi untuk mengakomodir adik-adik ini di hobi, di minat bakat itu tidak ada Kak gitu. Aku dewean gitu. Ya sepanjang aku mampu berarti wong 8 misalnya. Aman Mas Heru datang, pacak nambah wong 16. Berarti kan itu berlipat terus gitu Pak. Nah langkah kecil ini mudah-mudahan adik-adik ini bisa menularkan apa yang mereka dapat dari Palembang. Terus bisa banyak bercerita juga tentang inspirasi-inspirasi baru. Ini luar biasa. Kakak ke TVRI mungkin tidak dapat pola setting yang cak ini gitu kan. Karena itu konvensionalnya dan kakak tidak tahu mereka lah update belum gitu. Tapi kalau ini betul-betul kekinian, ini betul-betul kekinian gitu. Masjid bukan cuma tempat ibadah rutinitas, tapi masjid ya tadi dijengok di situ ada tour and travel gitu. Nah kayak mungkin kita bisa minta penjelasan gitu kan kita kaku nih memaknai masjid gitu. Masjid itu cuma untuk sholat, ngaji, Quran, baca Quran. Oh ternyata tidak gitu. Dengan adab. Main musik boleh tidak? Seniman, ngelukis. Ustadz itu banyak lagunya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Musik, ya dimaknain gitu. Dan banyak budayawan yang sudah juga mengkaji musik di masjid itu seperti apa gitu nih. Yang tidak boleh itu yang cak mano gitu. Gitu mungkin Mas Heru, Pak Najib. Katik ini lain kami ngapresiasinya itu ucapan banyak nih terima kasih gitu. Sudah dikasih kesempatan kami kunjungan ke salah satu destinasi ternyata gitu. Destinasi masjid atau destinasi religi? Karena wisata religi.
Kalau wisata masjidnya yang digagas oleh Wapres dulu, di galerinya. Museum itu ya, dilukis ya, lukisan. Nah kami beda tahu gitu, makanya perlu banyak-banyak, makin sering-sering di sharing, nah gitu ya. Terima kasih perhatiannya Pak Najib, kami senangnya bisa silaturahmi lagi gitu kan, terkenang laju kami gitu ya. Mas Heru sama pembawa acara, kami kaget, itu suara siapa Kak? Suara pembawa acara, mau belajar nih, yang pengen punya voice atau vokal yang wih keren ya. Demikian, Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah sambutan Ketua Starlah yang memang tidak ada hubungannya dengan Virgon ya. Memang kayak itu hukumnya, kalau ketika orangnya bagus, oh itu memang ada hubungannya, tapi ketika tidak bagus, tidak hati hubungannya. Kebetulan namanya Starlah. Ada sama kayak ini Pak, cerita dosen kami ketika pada saat Bapak Taufik Kemas jadi Ketua MPR RI, kan harum namanya karena membawa nama Sumsel. Mulailah yang kampung-kampung sebelah tuh, oh itu tuh masih Gulur Kito, itu masih satu sungai, masih Taufik Kemas semua masih kampung itu. Kata dosen kami, coba tuh jamret apa maling, oh itu tuh lain kampung, nggak dekati hubungannya. Kemas tuh lain. Jadi memang imbasnya kena juga. Maka dari itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Hengki atas kedatangan bersama adik-adik, dan setelah ini kita akan berkeliling, tapi sebagai informasi awal seperti yang disampaikan oleh Ketua Takmir tadi, Masjid Baitur Rahman Bang Raya terdiri dari 4 lantai. Kalau sebelum Idul Fitri tadi, dari awal sampai sebelum Idul Fitri, pusat ibadah kita laksanakan di lantai bawah di basement, nanti juga kita bisa turun di situ. Itulah seluruh kegiatan sholat 5 waktu dan lain sebagainya, ibadah, ngaji, tausiah berada di lantai basement. Lantai 2 itu belum jadi, namun sekarang telah kita fungsikan sebagai tempat ibadah, termasuk juga lantai 3, dan rencananya di lantai 4 berdasarkan petunjuk arahan juga dari Ustadz dari Sulaiman, kita pada nantinya akan dibuat juga semacam kafe syari'i. Di sini kita akan melihat keindahan kota Palembang dari atas lantai 4 sambil menikmati hidangan dari kafe syariah, tentunya juga atas rekomendasi dari Ustadz Darius Sulaiman, dan juga pada nantinya sudah ada komitmen dari kita juga bekerja sama dengan Dewan Kesenian Palembang, di mana talenta-talenta kesenian terbaik di kota Palembang sudah bersedia dan berkomitmen untuk juga melatih adik-adik kita remaja untuk digitalisasi, kemudian literasi. Di situ ada Kak Yudi, kemudian ada juga Ketua DKP Kak Iqbal Rudianto, dan juga beberapa seniman lainnya bersedia kapanpun sudah siap. Masalahnya kita belum siap untuk tempatnya, tapi komitmen dari seniman-seniman Kota Palembang juga bersedia untuk bersinergi menjadikan kembali, memfitrahkan masjid. Kalau zaman Rasulullah itu seluruh peradaban itu mulai dari makan, minum sampai tidur itu semuanya berasal dari masjid. Jadi kita tidak, mulai dari saat ini juga generasi muda jangan istilahnya tuh jangan merasa asing melaksanakan segala hal positif itu di masjid. Jadi sekali lagi masjid itu bukan hanya untuk sholat, tapi apabila niatnya untuk ibadah, segala hal bisa dilaksanakan di masjid, termasuk di sini kita laksanakan podcast dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja sebagai selayang pandang mengenai Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang sekali lagi merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, merupakan galeri lukisan Al-Quran di atas kanvas pertama dan terbesar di seluruh dunia.
Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan Khairul. Perlu diketahui, Bung Endik ini merupakan salah satu penyiar radio terbaik kemarin yang mendapat apa? KPID Award. Jadi kalau cerita radio, selain humas di Masjid Baitur Rahman, Bung Endik penyiar terbaik KPID Award tahun 2020. Kalau pengen denger dia opening, closing, sementara sekarang masih di radio, tempo hari di radio ini ya, apa? Eljon. Ya, di radio sekarang juga di radio SMA 6. Ada radionya juga. Sambil jalan mungkin langsung bisa di ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang nak bertanya sebelum kita lanjutkan, apakah podcast 10 menit dengan Bung Endi dengan ketua di studio bawah? Ada yang bertanya? Sambil jalan Be ya? Sambil jalan ya? Ya. Oke Endi, tutup. Silakan tutup. Terima kasih, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.